فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah kita baru mengambil 5 kekhususan. Apa saja inda ya zikrikum? Kedua sebagai sayyidul mursalin. Kemudian yang ketiga tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai beriman kepada risalah beliau dan ungkapan Kemudian yang keempat, beliau yang memberikan syafaat di padang mahsyar sehingga manusia bisa ditetapkan keputusan. Kemudian yang kelima, umat beliau adalah umat yang pertama dimasukkan ke dalam surga. Baik, sekarang kita masuk pada kekhususan yang keenam. Sahibu liwa'il hamdi yahmiluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa yakunu al-hamiduna tahtah. Fi hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Wama min nabiyyin yawma idzin adan fama siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tunshaqqu anhu al-ard wala fakhr. Rawahu Tirmidzi wa qad rawal ula wal akhirah Muslim. Beliau adalah pemilik liwa'ul hamd. Pada hari kiamat, sehingga semua orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala itu berada di bawah beliau, berada di bawah liwa beliau. Li hadits Abi Sa'id al-Khudri
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah sayyidnya anak keturunan Adam pada hari kiamat, tidak ada kesombongan padanya. Ini jelas ada juga dalam Sahih Muslim. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, dan di tanganku liwa'ul hamdi, yaitu bendera alhamd. Seperti pada peperangan ikhwan, maka pemegang bendera adalah pimpinan pasukan yang memegang bendera sebagai pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam liwa'ul hamd, dan tidak ada kesombongan padanya. Tidaklah seorang nabi pun pada hari tersebut, baik itu Adam dan yang selain beliau, kecuali berada di bawah liwa'ku, berada di bawah bendera. Ini menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ana awwalu man tunshaqqu anhu al-ardu wa la fakhr, dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, tidak ada kesombongan padanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan bagian awal serta bagian akhir itu ada dalam Sahih Muslim. Dan berkaitan dengan penetapan liwa'ul hamd, kesimpulannya sebagaimana kita bisa melihat dalam ta'liq, yaitu sahihun li ghairi. Kekhususan yang ketujuh, sahibul maqamil mahmud, beliau adalah pemilik al-maqamul mahmud, ay al-amal alladhi yahmaduhu alaihi al-khaliqu wal makhluq, liqaulihi ta'ala asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji, yaitu suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan para makhluk memuji atasnya. Sebagaimana dalam ayat asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah Subhanahu wa taala mengutusmu pada maqamun mahmud. Wa hadzal maqam huwa ma yahsulu min manaqibihi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah min asy-syafa'ati wa ghairiha. Dan kedudukan ini yaitu kedudukan yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan-keutamaan beliau pada hari kiamat, baik berupa syafaat maupun yang lainnya. Dan banyakkan para ulama menegaskan bahwasanya al-maqamul mahmud yang dimaksud adalah asy-syafa'atul mutma, asy-syafa'ah al-'uzma. Karena itu jelas kedudukan yang sangat agung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin umum mencakup semua hal-hal yang dipuji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga tercakup dalam lafaz. Dan juga mencakup syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, al-maqamul mahmud huwa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fil mudhnibina min ummatihi. Masuk dalam cakupan al-maqamul mahmud yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang berdosa dari kalangan umat beliau.
Kekhususan berikutnya yang kedelapan, sahibul haudil maurud. Beliau adalah pemilik haud yang dilewati oleh umat beliau, dan telah kita lewati tentang sifat haud tersebut. Luasnya bagaimana cahaya, panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Panjang 1 bulan perjalanan, lebar 1 bulan perjalanan. Bentuknya persegi, menunjukkan luasnya haud tersebut. Air haud ini diambil dari mana atau berasal dari mana? Hakif. Dari surga. Secara khususnya dari apa? Dari sungai Kautsar. Bagaimana sungai Kautsar yang di surga kok airnya bisa sampai ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di padang mahsyar inda Uwais. Enggak dengar pertanyaannya, Syafira? Dengar. Apa? Bagaimana air ini bisa sampai ke haud? Ada 2 saluran. Baik, dan selang. Baik. Ada 2 saluran yang menyambung. Nah, dari Sungai Kautsar sampai ke haud, satunya terbuat dari emas, satunya dari perak. Sebagaimana dalam hadis siapa? Tauban. Taib. Itu kita iman. Nah, wal murad al-haudul kabir al-katsir wariduh. Yang dimaksud adalah haud yang besar, telaga yang luas, dengan luas tadi 1 bulan kali 1 bulan. Yang banyak sekali yang melewatinya. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak. Taib. Amma mujarradul hiyad faqad marra anna likulli nabiyyin haudha. Adapun sekedar telaga, maka telah kita lewati bahwasanya untuk setiap nabi ada haud diberikan kepadanya. Cuman haud nabi kita punya kekhususan, yaitu yang paling luasnya. Ini kalau kita menetapkan tentang sabitnya riwayat likulli nabiyyin haud. Tapi hadis ini dikritisi oleh para ulama. Nah, kalau yang mendaifkan berarti menetapkan bahwasanya ini jelas kekhususan nabi, hanya nabi saja diberi haud di padang mahsyar. Tapi bagi yang menetapkan bahwasanya setiap nabi diberi haud, maka kekhususan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haud beliau adalah haud yang paling besar dan yang paling banyak yang melewatinya. Kekhususan yang ke-9, 10 dan 11, beliau adalah imamun nabiyyin, imamnya para nabi, wa khatibuhum, dan khatibnya para nabi, wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaat para nabi. Li hadithi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana yaumal qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fahab. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Atau ghairu fakhrin wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin. Hadis ini kesimpulannya hasan li ghairih. Secara sendiriannya ada kelemahan, tapi padanya penguat dari riwayat Ad-Darimi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna uwaduhum khurujan wa ana qaiduhum idza wafadu wa ana khatibuhum idza ansatu. Di sini lebih jelas. Kenapa Nabi kita disebut khatibun nabiyyin, khatibnya para
nabi. Kenapa? Karena beliau yang berbicara ketika para nabi lain diam. Itulah yang berbicara ketika para nabi yang lain diam. Kemudian wasahibu syafaatihim, pemilik syafaat mereka. Kenapa? Ketika nabi-nabi yang lain mereka minta uzur untuk memberikan syafaat, nabi kita yang maju untuk memberikan syafaat. Baik. Wa ana khatibuhum idza ansatu wa ana mustashfi'uhum idza hubisu wa ana mubashiruhum idza ayisul karamah wal mafatihu yawma idzin biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi yatufu alayya alfu khadimin ka'annahum baydun maknun aw lu'lu'un mansyur. Baik. Untuk riwayat hadis Anas ini ada kedaifan juga padanya Laits bin Abi Sulaim, tapi dengan penggabungan dua jalan Syalbani rahimahullah ta'ala menghasankannya. Kemudian kekhususan yang ke-12, ummatuhu khairul umam. Umat beliau adalah sebaik-baik umat. Liqaulihi ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Fa amma qauluhu ta'ala ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin fal murad 'alami zamanihim. Ya, karena ada iskal ya kan di hadis di ayat ini, wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku atas kalian yang telah aku berikan kepada kalian, dan ingatlah bahwasanya aku telah mengutamakan kalian atas alam, keseluruhan alam. Secara sekilas menunjukkan Bani Israil yang paling utama di alam. Padahal umat Muhammad lah yang paling utama. Lalu bagaimana menjawab ayat ini? Maksudnya al-murad yaitu apa? Alami zamanihim, yaitu yang paling utama di alam pada zaman tersebut. Yaitu pada zaman Bani Israil, maka Bani Israil lah umat yang paling utama. Namun setelah keluarnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling utama secara mutlak adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini yang ditegaskan oleh para a'immah ketika menafsirkan ayat tersebut, ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di antara yang menjelaskan dengan sangat tegas Imam Ibnu Hazm, tidak syak bahwasanya dimaksud adalah apa? Adalah umat di zaman mereka. Memang Bani Israil lah yang paling utama. Baik. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bihadza walhamdulillah.